semua, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX TTS 210 yang terinspirasi dari skema box TTS yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 10382. Skema ini dirancang untuk pengabelan seri dan paralel dengan total impedansi akhirnya itu di 4 ohm. Jadi untuk masing-masing speakernya ini di paralel, kemudian kedua speakernya itu di seri. Harusnya untuk pengabelan seperti ini udah bisa dipahami karena petunjuknya juga udah disediakan oleh pabrikannya. Jadi nanti tinggal dilihat aja lembar spesifikasi yang udah tersedia. Pada lembar spesifikasi ini juga memuat versi 12 incinya. Tapi di sini kita hanya fokus ke versi 10 incinya aja. Jadi kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 10 inci atau 254 mm. Daya maksimum 300 watt. Untuk rentang frekuensi mulai dari 34 sampai 2500 Hz atau 2,5 kHz. Kemudian untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 91 dB. Untuk ukuran voice coilnya 38,56 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi untuk keamanan, karena sebagian besarnya ini akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan di sini adalah parameter 4 ohmnya. Jadi untuk Fs-nya ini 34 Hz, DCR 3 ohm, KTS 0,79, KES 0,96, KMS 4,43, MMS 59,7 gram, CMS 0,35 mm per Newton, BL 6,4 Tesla meter, fast 59 liter, efisiensi 0,25%, SD 346,4 cm persegi, dan XMAX 7,05 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya ini hanya 35,4. Ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu tentu sangat terbatas. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 260 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 40 Hz, sementara untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 118 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 40 Hz,
frekuensi 34 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 38 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 130 Watt, ini karena ruang resonansinya itu berbeda, maka pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 13 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 30 Hz pada minus 3 dB. Sebelum membahas skema, kita bahas dulu berapa lembar multiplex yang dibutuhkan untuk satu box speaker ini. Meskipun tanpa visual, perkiraan kasarnya kalau untuk satu lembar, sepertinya ini akan kurang. Jadi kemungkinannya ini akan menghabiskan lebih dari satu lembar. Ini tentu dengan asumsi tanpa kesalahan dalam proses pemotongan bahan. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 350 mili, panjang ke belakang 760 mili, kemudian lebarnya 800 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 50 mili. Untuk tekukan ini ukurannya 78 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Untuk meredam getaran pada dinding belakang, maka di sini ditambahkan satu buah sekat dengan ukuran 60 mili. Kemudian tekukan ini dengan ukuran 139 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 336 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 365 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 85 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 17 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 410 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 29 mili. Kalau ukuran total dari bibir depan ukurannya 30 mili. Jadi ini dikurangi 1 mili sebagai dudukan dari RAM atau grill speakernya. Jadi nanti silahkan disesuaikan aja dengan ketebalan RAM speaker yang akan digunakan. Kemudian untuk penguatan ini sifatnya hanya opsional aja, jadi boleh ditambahkan dan boleh juga dilewatkan. Namun jika ditambahkan, sedapat mungkin bagian terdalamnya ini di trimmer atau di rotor. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplet seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya.
Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX TTS 210 khususnya untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 10382. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.